Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir di sini dikejutkan dengan sebuah nama yang terpampang di jalan masuk pintu gerbangnya itu tertulis makam keramat. Di sini saya langsung timbul pertanyaan, langsung ingin mencoba gitu. Kok bisa keramat gitu? Makanya saya di sini masuk ke dalam untuk menelusuri atau untuk mengetahui apa aja yang ada di dalam tempat ini yang katanya itu di sini adalah sebuah tempat yang keramat. Mungkin bisa dilihat sendiri sama teman-teman dari alamnya, dari tempatnya gitu. Ini siang hari tapi tempatnya apa ya? Sangat menarik energi negatif. Jadi kawan-kawan, sebelum saya lanjut masuk ke dalam, saya mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa ya subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya gitu. Di samping itu, saya di sini mau menjelajahi juga atau mau masuk juga ke dalam ke tempat kuburannya. Siapa tahu nanti saya bisa masuk dan bisa ngirim Fatihah biarpun sebentar untuk minta izin lah kepada yang punya tempat ini gitu. Karena nggak enak kalau kita masuk ke tempat yang mungkin dikeramatkan itu tanpa kita izin dulu kepada yang punya, baik yang hidup ataupun yang udah wafat kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terus ikuti kami di perjalanan musafir. Namun di sini saya saya ceritakan dulu ya satu persatu gitu. Di sini ada pohon-pohon yang emang yang sangat besar banget gitu, dan di sini emang banyak pemakaman di sini, yang mana makamnya ini sangatlah kuno dan sangat lama mungkin ini ya makam ini, sehingga di sini dikatakan makam keramat gitu. Tapi anehnya di sini di makam keramat ini cuma ada tempat atau ada tikar dan tempat bersih, namun tidak ada orangnya gitu. Tempatnya di sini ini bersih banget gitu. Kalau di samping-samping ini padepokannya atau tempatnya ini bersih banget gitu. Tapi saya mencoba masuk ke dalam nggak ada orang satupun di sini gitu. Entahlah di sini ada siapa aja gitu di dalam sini. Tapi di sini saya melihat ada lampu juga, dan di sini ada tempat masak ya. Ada tempat masak, ada panci-panci yang udah gosong ini. Di sini ada tempat masak yang emang tempat masak ini sangatlah kuno, zaman-zaman dahulu kalau masak pakai yang kayak ginian kawan-kawan. Dan di samping di sini ada tempat tempat masak. Di sini juga ada tempat pemukiman gitu. Tapi tempat pemukiman ini saudara-saudara tidak ada penunggunya, yakni di sini terkunci, diikat terkunci di sini. Saudara-saudara, kawan-kawan, terkunci. Tapi ini mungkin kayaknya ya tempat penginapan mungkin ya. Saya nggak tahu pasti. Nah, di sini ada juga. Di sini ada juga ya 2 kamar berarti. Di sini juga digembok. Namun ini nggak dikunci kawan-kawan, ini nggak dikunci. Ini nggak dikunci kan, cuma ditutup biasa, nggak ada penunggunya di sini, nggak ada orang, tapi semuanya rapi gitu. Oke, mungkin saya bisa masuk ke situ. Oke kawan-kawan, di sini juga ada WC-nya yang mungkin belum direhab ya, buat mandi aja di sini. Ya oke kawan-kawan, di sini tempat peristirahatan ya. Di sini tempat peristirahatan, dan di sini ada pintu juga, tapi di sini ditutup kawan-kawan. Di sini ditutup ya. Di sini juga ditutup ini. Tapi kalau seandainya dibuka bisa. Soalnya ini nih. Tapi saya nggak berani untuk membuka karena nggak ada orangnya. Nanti ada sesuatu yang kita tidak inginkan gitu, karena kalau kita lihat dari nama yang terpampang di pintu gerbang tadi, di situ dijelaskan bahwasanya di sini adalah sebuah makam keramat gitu. Oke kawan-kawan, langsung saya masuk aja ke dalam ya.
Oke, kawan-kawan, ternyata disinilah tempat pemakamannya. Di sini terpampang ya. Saya ingatkan, saya kasih tahu sama teman-teman, kalau pergi seandainya kita atau saudara kita mau ziarah ke Wali Sembilan gitu, Wali Songo, atau ke tempat wali-wali yang lain, kalau ada tulisan seperti ini, Salamullah ya Sadeh, coba dibaca sampai selesai kawan. Soalnya ini salam kita terhadap orang yang meninggal gitu. Biar kita itu, ibaratkan kita gini, kalau kita mau masuk ke rumah orang, tentunya kita harus pakai salam, biar kita dihormatin, biar kita diagungin sebagai tamu. Sama dengan kita, hakikatnya ya, dohirnya, pandangan dohirnya, yang ada di dalam sini orangnya meninggal, tapi sebenarnya bukan meninggal, itu pindah alam. Tapi kitanya aja yang nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Lah, kita yang pergi berziarah ini, kita dianggap sebagai tamu. Makanya kawan-kawan, kalau kita mau bertamu terhadap orang-orang yang udah wafat, orang-orang yang udah meninggal, kalau ada bacaan yang seperti ini, tolong dibaca pelan-pelan, diperhatikan, karena ini salam buat orang yang meninggal. Apalagi yang meninggal itu seorang wali, seorang orang yang dikeramatkan, seorang yang emang mustajab doanya kepada Allah, dan sehingga gitu di tempat ini dirawat oleh orang-orang sekampung karena mungkin karena faktor kekeramatannya. Lah, kita harus membaca salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaushakum ibadallahi ji'nakum wasadanakum talabanakum tu'inuna tuwithuna bihimmatikum wajadanakum fa'ahyuna wa'atuna atayakum hadayakum. Oke kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, saya di sini udah berada di dalam, yang emang di sini hanya ada satu kuburan, atau ya hanya ada satu kuburan, satu-satu, nggak ada kuburan lain selain ini. Dan ini yang dikeramatkan sampai terpampang di pintu gerbangnya itu. Di sini tertulis dengan julukan makam keramat kawan-kawan. Oke, saya mungkin mau jadi Fatihah dulu kepada beliau yang udah mendahului kita. Semoga kita semua di sini mendapatkan barokah beliau. Kawan-kawan, di sini saya berharap saya, keluarga saya, semuanya antum yang melihat video saya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang dekat terhadap Allah, terhadap orang-orang yang udah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini saya udah tawassul kepada beliau yang ada di dalam. Tawassul saya barusan mencoba untuk memediumisasi tentang yang ada di tempat ini. Siapa tahu nanti saya bisa tawassul lagi di kesempatan lainnya, mungkin bisa sendiri saya tanpa bawa teman. Oke kawan-kawan, semoga kawan-kawan di sini yang setia menonton video saya sampai akhir, yang nggak pernah bosan menonton video saya, dan selalu motivasi saya dengan menekan tombol like-nya, apalagi tombol subscribe-nya, itu yang lebih penting. Semoga kalian semua di sini mendapat keberkahan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, dan menjadi golongannya Nabi Muhammad kelak di ila yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Kawan-kawan, Fatihah bersama-sama nanti. Al-Fatihah. Oke kawan-kawan, mungkin saya tutup aja video kali ini dengan pengucapan Hidayallahu wa iyyakum ila subul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الخلق كلهم